pagi Bu, saya Kristina Putri. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok saya ingin mewawancara tentang koperasi. Jadi kita ada pelajaran atau mata kuliah koperasi. Jadi saya ada beberapa pertanyaan seperti gimana sih sejarah terbentuknya koperasi ini Bu? Sebelumnya nama Ibu siapa? Ibu Eli. Ibu Eli. Oke. Mana sejarahnya? Iya, sejarah. Sejarah koperasi di sini ini terbentuk dari arisan PKK. Jadi arisan PKK itu di dalamnya ada koperasinya. Jadi koperasi mandiri ya, dari 17 orang terus bertambah sampai mencapai di atas 100. Kemudian biasalah ada simpanan pokok, simpanan wajib zaman dulu. Kayak gitu. Dengan ya pokoknya pinjaman dari 10.000 sampai 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, kayak gitu. Jadi meningkat. Jadi makin banyak. Kemudian nggak sengaja dilihat oleh orang dinas waktu itu, dibuatkan badan hukum. Kemudian setelah dibuatkan badan hukum dapat bantuan dari APBD sama BBM. Sifatnya pinjaman, bahasanya begitu. Ya, terus berkembang sampai sekarang. Tadinya koperasinya numpang di rumah ibu awalnya, kemudian ngontrak, kemudian buat. Nah ini punya sendiri. Oke. Kan sejarahnya nih dari yang kecil begitu sampai sekarang udah mulai makin berkembang seperti ini. Ibu ini punya visi misi apa sih sebenarnya? Visi ibu dulu itu kan di sini banyak bank keliling tuh. Bank keliling orang Batak ya. Kebetulan orang Batak semua sih. Sebenarnya juga orang Jawa juga banyak yang bank keliling, bukan orang Batak aja. Nah, di sini itu kondisi ekonomi di sini itu sangat memprihatinkan lah waktu itu. Rumah geribik masih banyak, ekonominya menengah ke bawah. Kemudian ditambah lagi banyak pinjaman bank-bank keliling gitu dengan bunga yang sangat mencekik ya, menyengsarakan lah. Jadi ibu visinya ya ingin memberantas itulah. Ya, alhamdulillah sekarang nggak ada lagi. Terus kehidupan udah nggak ada lagi, rumah geribik meningkat gitu, ekonomi masyarakatnya berkembang gitu. Alhamdulillah. Keren sih Bu. Oke, selanjutnya struktur organisasi dari koperasi ini gimana sih Bu? Itu strukturnya. Nah, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja. Prestasi atau penghargaan yang pernah didapat koperasi ini tuh apa aja sih Bu? Ya alhamdulillah juara bertahan sih, sampai dinas sudah bosan ngasih juara. Itu penghargaannya ya. Kayak gitu. Yang di sini semua. Jadi dari dulu itu 7, ini kan koperasi wanita ini. Dari 7 koperasi wanita di Bandar Lampung hanya ibu yang hidup di sini. Yang lain udah pada mati. Berarti memang alhamdulillah. visi-misinya ini juga ya dipertahankan gitu ya. Bahkan dari kementerian udah kesini satu bus. Terus ibu disuruh jadi moderator di Novotel, di kantor gubernur gitu. Karena disuruh berbagi pengalaman. Iya sih. Cukup kuat juga sih Bu untuk dari yang zaman dulu. Iya. Masih banyak bank-bank keliling gitu ya. Iya, alhamdulillah. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menjadi anggota koperasi Ibu sih? Cara menjadi anggota koperasi, ya itu harus memenuhi syarat. Syaratnya pertama itu ada yang menjamin di koperasi ini. Misalnya ada anggota koperasi, terus ada yang mau masuk itu ibu tanya siapa yang menjamin kamu di sini gitu. Misalnya ada yang menjamin ibu terima, kalau nggak ada yang menjamin tidak. Jadi harus ada yang orang dari dalam koperasinya untuk narik gitu ya? Iya, kayak gitu. Oke. Untuk mempersempit jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi
benar-benar kalau ada apa-apa ya orang yang bertanggung jawab itulah yang harus menjamin gitu. Apa itu aja kah Bu? Atau ada syarat lainnya? Syaratnya ya menyimpan simpanan pokok, simpanan wajib, KTP, terus bukan orang kontrak. Kalau orang kontrak nggak diterima. Oh, bisa. Selanjutnya bisnis apa yang dijalankan oleh koperasi nih selain simpan pinjam itu? Cukup banyak sih, ada agen gas, terus warung, baju-baju, ini kebetulan belum belanja lagi udah habis. Itu terus kredit motor, furnitur, elektronik, gitu-gitu. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja deh Bu. Kita skip yang Sumi itu. Apakah bidang usaha dari koperasi ini? Itu tadi Yang simpan pinjam itu? pinjam itu pokoknya. Yang lain yang mendukung aja kayak baju-baju, kredit baju, ya itu tadi elektronik, gas, warung. Kalau pelanggan koperasi ini biasanya orang-orang kayak gimana sih Bu? Yang datang ke sini? Ya masyarakat umum sih, Masyarakat umum. tidak pilih-pilih, cuman yang benar, yang dipilih itu yang benar. Yang nggak benar nggak dipilih. Pokoknya yang dari tarikan Yang dari jaminan anggota itu sendiri. Ya. Jadi kalau anggota koperasi itu insya Allah 90% itu orang benar, nggak bermasalah. Dan maaf Bu, apakah ini dilihat yang ditarik itu sesuai gendernya, jadi perempuan aja gitu atau bisa perempuan dan laki-laki? Ada laki. Oh, ada juga, tapi nggak banyak. Oke, sip. Biasanya yang laki itu tadinya istrinya jadi anggota, jadi dia ganti. Oh, gitu. Lanjutin gitu. Kalau situasi persaingan kan koperasi kan banyak ya Bu, sekitar sini juga. Kayak persaingan situasinya sekarang kayak gimana? Ibu tidak merasa tersaingi sih. Enggak. Karena koperasi-koperasi yang lebih besar banyak ya, tapi koperasi yang benar yang susah itu di sini sih benar. Yang besar-besar banyak yang roboh gitu. Jadi sebenarnya kalau bagi ibu tuh koperasi itu nggak ada yang nggak bisa maju semua, cuman tinggal orangnya aja lah ya. Yang lola maupun anggotanya ya harus benar, sama-sama balance. Kalau nggak balance ya sama aja. Nah kebanyakan anggotanya benar, pengurusnya nggak benar. Nah, itu bisa Pengurusnya benar, anggotanya melenyong kan kayak gitu. Jadi hancur juga. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kebijakan yang dilakukan koperasi pada anggotanya agar anggotanya bisa tetap bertahan? Ya kita berikan kenyamanan pertama ya dalam bidang pinjam, simpan pinjam. Kemudian kita tidak tebang pilih. Jadi ibu itu tidak pernah membatasi oleh pinjaman kepada anggota. Jadi yang membatasi itu ibu kasih kebebasan kepada anggota itu sendiri. Kalau mampunya kecil ya pinjamnya kecil aja, mampunya besar ya boleh gitu. Jadi biar biar mereka menyesuaikan diri aja gitu. Kalau kita batasi nanti salah pula. Kayak itu dikasih sekian, saya cuma dikasih segini gitu. Padahal kan ibu tidak membatasi loh, tapi sesuai dengan jaminan, karena minjem harus ada jaminan kalau udah di atas 1 juta. Terus itu karakternya, rajin bayarnya. Ini pertanyaan terakhir Bu, bagaimana koperasi menarik minat calon anggota yang dari luar gitu, untuk menarik? Ya koperasi berusaha bekerja sesuai dengan programnya. Kemudian kita tidak itu ya, kalau mengajak nanti mereka bermasalah ibu yang salah. Jadi ya paling memberikan motivasi aja. Kalau menjadi anggota koperasi itu banyak keuntungannya gitu. Dan jasanya itu tidak diusahakan seminimal mungkin, tidak mencekek gitu, agar orang-orang mau masuk gitu. Banyak kelebihannya gitu. Kita sampai udah baru memberangkatkan umroh ini orang suku. Sampai udah memberangkatkan umroh ya? Iya, jadi sebelum umroh itu kita ada program apa itu namanya Idul Adha itu korban sapi. Jadi semua anggota udah korban sapi. Kemudian dana korban sapi itu kita alihkan ke dana umroh gitu. Jadi kemarin baru berangkat 10 orang. Jadi setiap tahun sekarang memberangkatkan umroh.
Jadi kita emang visi misinya itu tidak hanya mementingkan keuntungan dunia, tapi keuntungan akhirat juga gitu. Oke. Baik Bu, sekian kalau dari kelompok saya. Ini saya akhiri interviewnya. Nah, terima kasih banyak ya Bu. Iya, udah gitu aja. Gitu aja. Masih ada kelompok lain soalnya. Oke, makasih Bu.